mulai galak di kelas tadi. Mungkin kayak mata khusus gitu, ada nggak Bunda? Yang enggak. Itu refleks biasanya Bunda kalau marah itu nggak ada doa dulu, doa sebelum marah. Oh begitu. Kalau anaknya itu pede, pemberani gitu. Yeah. Kalau lihat Bunda pasti dari kejauhan udah Bunda kayak gitu. Tapi kalau anaknya nggak pedean, agak takut, itu malah dresep, nggak mau lihat. Dengan wali murid Bukan. ini atau bagaimana? Biasanya kan kalau mau misalnya ya saya pas nge-mall, pas nge-mall ketemu sama wali murid, waduh, Malu atau gimana? Oh, malu ketahuan nge-mall itu tadi Bunda. malu, jangan lewat sini, lewat sana lah. Nah kenapa? Itu ada wali murid. Kalau anak lagi ngambek, Bunda lebih pilih pura-pura jadi robot atau jadi superhero yang nyanyi lagu Balonku? Pura-pura jadi robot. Bunda ingin anak-anak ingat tentang Bunda Nuzul di masa depan. Bunda Nuzul itu bunda yang agak galak sih, tapi dia lucu. Bahasa Jawa. Oh, Bunda Nuzul bisa gambar. Iya, sudah aku ajarin. Sampai sekarang itu masih ingat. Nggak bentuk, pasti juga dikatain anaknya, kok kayak gitu Bunda gambarnya. Biasanya seperti itu. Tapi itu anaknya Bunda bisa karena tak ajari gitu. Iya, Bunda bisa gambar, udah tak ajarin. Selamat datang di podcast RK, Ruang Kecil Pambudi Luhur. Disinilah cerita-cerita kecil tumbuh jadi kenangan besar. Suara guru, tawa anak-anak, dan harapan di setiap langkah pertama. Mari duduk sebentar dan dengarkan cerita dari ruang kecil kami. Kalau Bunda dan Ayah suka episode ini, tekan like, subscribe, dan tulis komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RK, selamat datang kembali di Ruang Kecil Pambudi Luhur. Kali ini podcast kita tentang jendela kecil dunia besar. Saya Bunda Nunung dan hari ini kita akan mengobrol dengan seorang bunda yang sudah 14 tahun menjadi jembatan antara dunia kita dan dunia penuh keajaiban anak-anak. Siapa lagi kalau bukan Bunda Nuzul Setianingsih. Halo. Selamat siang Bunda Nuzul. Selamat siang Bunda Nunung. Gimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah baik. Ya, sehat selalu ya Bunda ya. Alhamdulillah Ya. sehat Bunda. Bunda Nuzul sudah berapa tahun di sini? Sudah 14 Iya. tahun. Masuk sini itu tanggal 11 Juli 2011. Oh ya, udah 14 tahun ya Sekitar Bunda. 14 tahun. Oke, sahabat RK, Bunda Nuzul ini adalah guru senior di sekolah kita. Kalau dilihat sekilas, coba dilihat. Iya. Orangnya kecil, mungil, dan berkacamata. Tapi kalau sudah masuk kelas, jangan ditanya ya. Energinya luar biasa. Pastinya sudah banyak sekali Bunda lihat ya. Boleh diceritakan apa sih hal yang paling berkesan dari mengajar di PAUD Pambudi Luhur selama ini? Yang paling berkesan itu ya, cerita sedikit ya. Iya, siap. Dulu awalnya itu saya itu nggak suka Bunda kalau jadi guru itu. Kenapa? Kayaknya bukan passion saya Oh, jadi gitu. guru itu. Lah cita-citanya apa? Dulu waktu kecil itu pengennya jadi dokter. Wes, gitu. Terus? Iya. Terus kan kuliah. Oh, ternyata pas kuliah itu masuknya psikologi. Akhirnya ya sudah jalani dulu aja. Terus pas lulus tahun 2011 itu ternyata di sini ada lowongan. Terus coba daftar. Terus curhat-curhat sama kakak saya. Kakak saya pernah bilang gini, kalau bekerja itu ya sudah jalani apa yang ada di hadapanmu, lakukan yang terbaik. Itu akhirnya ya sudah saya jalani. Akhirnya lama kelamaan udah nyaman di sini, udah betah di sini. Terus ketemu sama bunda-bunda yang hebat, ketemu sama anak-anak. Akhirnya bisa ngeklik, dah nyaman di sini.
udah seneng. Oh gitu. Berarti sebenarnya guru PAUD itu bukan tujuan utama ya Bunda Nuzul ya? Dulu mungkin dulu nggak kepikiran sih mau jadi guru gitu. Berarti gini, dulu itu cita-citanya kan jadi dokter. Oh, ya. Tapi kok nggak ambil jurusan kedokteran tapi ambilnya di psikologi? Dulu pernah sih ambil jurusan pas waktu kelas 3 SMA itu kan ada ujian dari universitas ke sekolah. Itu ada ujian. Itu pernah ujian ambilnya kedokteran, tapi itu swasta. Waktu itu sempat keterima, Bun. Tapi kan juga mikir, wah kalau swasta itu pasti kan biayanya mahal. Wah, biayanya mahal. Gitu. Akhirnya yaudah ikut SPMB. SPMB itu ikut 2 kali Bunda. Yang pertama itu nggak keterima, yaudah nggak lanjut kuliah dulu. Saya di rumah dulu, di rumah sambil nyiapin tahun depan biar bisa ikut lagi gitu. Sambil belajar gitu. Terus tahun yang kedua ikut lagi, tapi dulu itu nggak ambil kedokteran, ambilnya ya kayaknya psikologi enak ya gitu. Nanti bisa kerja di bank, bisa bekerja di pabrik. Yang penting kan dulu juga orang tua sih nyaranin apa guru. Yang orang-orang terdekat itu enggak suka jadi guru ya. Kayaknya psikologi enak, ya udah ambil pilihan pertama itu psikologi. Yang kedua itu biologi atau kalau nggak salah. Terus akhirnya tahun kedua lolos SPMB. Oh gitu. Psikologi itu ya. Kalau nggak gitu ya nggak gabung dengan kami ya Bunda ya. Mungkin itu sudah diatur sama yang di atas. Berarti rezekinya mungkin di sini ya Bunda ya. Oke. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bunda Nuzul. Tema kita hari ini sangat menarik Bunda, yaitu jendela kecil dunia besar. Kita akan mengulik bagaimana Bunda Nuzul seorang guru melihat cara anak-anak memandang dunia dari hal-hal sederhana seperti membuat pelangi dari kertas hingga pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita geleng-geleng kepala Bunda. Seperti kenapa ya langit itu kok nggak jatuh? Kenapa ya matahari itu adanya di siang hari nggak di malam hari? Seperti itu Bunda Nuzul. Oke. Bunda Nuzul kan lulusan sarjana psikologi ya tadi ya Bunda. Kita tahu anak-anak punya cara berpikir yang unik. Bagaimana Bunda Nuzul menggunakan ilmu psikologi untuk bisa masuk ke dalam jendela mereka. Misalnya saat anak-anak membuat pelangi dari kertas, apa yang Bunda lihat dari perspektif psikologis selain sekedar tumpukan kertas warna. Jadi misalnya makna psikologi di balik kreativitas anak tersebut, imajinasi mereka, emosi mereka, atau problem solving mereka. Dari situ kan dari misalnya anak-anak buat pelangi ya Bunda ya, dari kertas itu kita bisa mengamati oh ternyata dari yang dibuat anak ini kita bisa lihat oh ternyata ini aspek seninya anak ini bagus, gitu. Terus aspek kognitifnya bagus, warnanya bagus, bisa memadukan warna seperti itu. Terus motorik halusnya bagus seperti itu. Jadi kita bisa menilai dari situ bagaimana anak itu berkembang seperti itu. Okay. Berarti nggak hanya dinilai dari oh hasilnya ini jadi pelangi beneran, oh hasilnya ini pelanginya warna-warni. Gak begitu ya Bunda ya cara menilai anaknya itu. Dari prosesnya juga Bunda. Gitu. Apa dia bisa mengerjakan secara mandiri atau perlu bantuan seperti itu. Oke. Berarti kalau di PAUD itu memang yang kita lihat itu tidak hasilnya, bukan produknya tapi prosesnya ya Bunda ya. Dari situ kita belajar tentang emosi, imajinasi, kognitif dan dari segi fisik motorik juga. Oke. Lagi ya Bunda ya, pernah nggak sih Bunda Nuzul ada anak yang gambarnya itu abstrak banget, terus orang tuanya bingung, anakku ini sebenarnya gambar apa sih Bunda? Pernah nggak seperti itu Bunda? Sampai saat ini kayaknya belum pernah Bunda. Oke. Bunda Nuzul pegangnya kelas apa Bunda?
kelas matahari atau TKB. TKB. Kadang kalau misalnya ada anak yang seperti itu, saya sendiri ya misalnya nggak ngerti ini gambar apa kok kayak gini. Nanti pendekatan sama anak, oh ini gambar apa mas atau mbak, oh ini bunda ini gambar ini. Oh ternyata oh sebenarnya mau gambar ini, walaupun hasilnya Tidak seperti yang abstrak ya, seperti yang dipikirkan. Tapi Seperti itu. pernah bingung nggak Bunda melihat gambar-gambar mereka itu? Nyambung nggak sih sebenarnya? Ya nyambung sih Nyambung sebenarnya juga. ya. Kan sudah usianya juga sudah. Kalau saya megangnya kan TKB, usianya juga sudah 5 tahun ya Bunda ya. Jadi Gitu. kalau misalnya anak-anak menggambar itu sudah terbentuk. Oke. 14 tahun di sini itu pegangnya kelas B semua atau bagaimana Bunda dulu itu? Nah, dulu awal pertama kesini itu pegangnya kelas ceria. Waktu itu masih jadi asisten gitu. wali kelas Oh, ya. gitu. Terus habis itu jadi wali kelas ceria yang usianya 2 sampai 3 tahun merenah. Terus naik lagi jadi wali kelasnya kelompok bermain yang usianya 3 sampai 4 tahun. Terus naik lagi jadi wali kelas TKA. Terus saat ini sudah beberapa tahun ini jadi wali kelasnya TKB. Berarti proses ya Bunda ya. Nggak langsung masuk Iya. langsung TKB. Enak banget ya Bunda. Iya. Kalau TKB itu yang usianya berapa tahun Bunda? Usia 5 sampai 6 tahun Bunda. Oke, berarti sebentar lagi mau ke SD. SD. Berarti persiapan, Iya, nggih. iya, Persiapan. mau masuk SD. Iya, persiapan transisi PAUD ke SD gitu nggih. Oke. Nah, ini yang sering bikin kita para orang dewasa bingung Bunda. Anak-anak sering melontarkan pertanyaan besar yang mungkin terdengar lucu. Pernah nggak Bunda? Misalnya ya seperti kenapa ya Bunda langit itu nggak jatuh? Atau kenapa matahari itu nggak pernah capek ya Bunda ya? Dari pagi sampai petang di langit terus. Bagaimana Bunda Nusa sebagai guru sekaligus psikolog menanggapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini? Kita jawab dengan pertanyaan yang ringan dulu Bunda. Yang ringan tapi bisa dimengerti sama anak. Gitu. Misalnya anak bertanya, oh kenapa ya Bunda kok langit itu nggak jatuh? Kita tanya dulu, siapa sih yang menciptakan langit dan benda-benda yang ada di langit? Allah Bunda, seperti itu misalnya. Nah itu semua yang mengendalikan itu Allah. Selama Allah belum memerintahkan dan dijaga sama malaikat. Selama Allah belum memerintahkan malaikat untuk meruntuhkan langit, langit itu akan masih kokoh di tempatnya. Gitu. Seperti itu. Selain itu Bunda, apakah ada pertanyaan yang dalam kutip nyeleneh gitu belum pernah nggak sih Bun? Ya, yang aneh, yang pertanyaan anak-anak tetapi ranahnya ke orang dewasa gitu loh. Seperti tadi, langit kenapa nggak runtuh? Itu kan anak-anak tapi ranahnya ke pertanyaan dewasa. Pernah nggak Bunda seperti itu? Apa ya pernah ya? Pernah sih. Oh tanya gini, Bunda, Allah itu di mana? Nah. Gitu. Agak mikir juga Bun. Terus gini, Allah itu jawabnya gini. Allah itu berada di atas arsy. Arsy itu singgasananya Allah, tidak tampak sama kita. Tapi Allah itu tempatnya ada di jauh, tapi Allah itu berada di dekat kita. Seperti itu. Mereka bisa menangkap nggak Bunda? Ya bisa. Bisa menangkap juga ya. Jadi Bunda memberikan jawaban itu secara ilmiah atau justru mendorong imajinasi mereka Bunda? Mendorong sih. Kalau saya mendorong imajinasi mereka. Tapi alhamdulillah mereka ngerti. Oh ya berarti kamu kalau Allah itu ada di dekat kita, berarti apapun perbuatan yang kamu lakukan itu pasti diawasi sama Allah, diawasi sama malaikat. Jadi kamu harus berbuat baik. Kalau kamu berbuat yang buruk itu akan dicatat sama malaikat. Kalau kamu
berbuat baik itu juga akan dicatat sama malaikat. Dan dapatnya apa kalau berbuat buruk? Kalau berbuat buruk dapat dosa Bunda. Kalau berbuat baik dapat pahala Bunda. Kalau pahalanya banyak besok bisa kemana? Ke surga Bunda. Nah, gitu. Oke. Berarti melalui pendekatan sederhana yang mudah dipahami anak ya Bunda ya. Karena anak seusia gitu kan pengennya itu lihat sesuatu secara konkret. Iya. Ya. Tapi dengan jawaban yang seperti itu, apakah anak itu kemudian akan menggunakan jawaban Bunda itu sesuai dengan arahannya Bunda atau bagaimana Bunda? Oh, kalau sudah begitu anak bisa menerima Bunda. Bisa menerima. Iya. Jadi dia kan pasti berpikir, oh berarti kalau aku nanti nakali temanku atau mau apa itu diawasi sama Allah, jadi aku nggak boleh seperti itu. Oke. Oke Bunda, ini jujur ya Bunda ya, pernah nggak sih ada anak yang mengajukan pertanyaan yang bikin Bunda Nuzul tuh mikir keras, mikir dulu. Jadi ketika anak itu menyampaikan Bunda misalnya bla 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 bla, Bunda Nuzul mikir dulu. Pernah nggak ada anak yang bertanya seperti itu? Di luar konteks kesadarannya Bunda Nuzul mungkin ya kaget. Jadi Bunda Nuzul tuh kaget loh. Anak ini kok ada pertanyaan seperti ini, dan untuk menjawabnya Bunda Nuzul perlu berpikir keras Bunda. Ada. Nggak berpikir ringan loh ya, keras loh. Bunda, Allah itu, aku pengen ketemu Allah gitu. Pengen ketemu Allah. Iya, lah kenapa mau ketemu Allah? Katanya kalau ketemu sama Allah itu mau minta apa-apa dikasih gitu. Pernah seperti itu. Kalau ketemu Allah itu kalau kita nanti sudah ada di akhirat. Lah, itu kalau bisa ketemu Allah, jadi kita kalau mau misalnya minta apa-apa mau dikasih itu kita harus berbuat baik seperti itu. Wah, kalau kita banyak berbuat baik kita akan dapat pahala. Lah, kalau kita sudah pahalanya banyak kita akan masuk surga. Nanti di surga itu mau minta apa saja itu pasti dikasih sama Allah seperti itu. Kaget nggak Bunda? Kaget. Kok mau ketemu Allah? Oke Bunda Nuzul, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi Bunda Nuzul dengan obrolan kita. Bunda, kira-kira Bunda itu terkenal galak apa sabar sih? Gimana ya? Agak galak juga sih. Kadang gini Bunda, ada anak yang sudah dikasih tahu tapi tetap kita kan sebelum kegiatan itu kadang buat kesepakatan kelas. Kadang ada anak yang usil gitu. Nah, pasti kan kita kan sudah buat aturan, ternyata ada anak yang usil, pasti kan suara kita jadi kenceng Bunda. Stereo ya Bunda ya. Oke. Dengan karakter Bunda Nuzul ini yang dikenal galak tapi lembut, bagaimana cara Bunda menciptakan lingkungan kelas yang aman di mana anak-anak tetap berani bertanya meskipun tadi loh Bunda galak tadi ya. Berani berpendapat tanpa merasa takut akan dimarahi. Apa rahasia di balik ketegasan dan kasih sayang yang Bunda Nuzul terapkan selama ini? Misalnya galak saat memberikan aturan, tapi lembut saat memberikan kasih sayang dan motivasi kepada anak-anak. Saya itu kalau sama anak itu sebelum kita melakukan kegiatan, kadang kan juga saya kasih tahu teman-teman harus seperti ini, di rumah harus seperti ini, kasih motivasi seperti itu. Seperti tadi sebelum kegiatan kita buat aturan kelas dulu, kesepakatan kelas. Kalau nanti ada anak yang ternyata melanggar, ya pastikan otomatis refleks langsung suaranya jadi keras ya Bun. Tapi biasanya kalau saya marah itu saya memberi pengertian sama anak. Kenapa kok Bunda marah? Seperti itu. Kenapa? Oh karena dia misalnya si A seperti ini Bunda. Dijelaskan dulu sama anak karena dia melanggar aturan misalnya. Jadi Bunda marah kayak gitu.
Tapi kalau misalnya sudah selesai, ya sudah nggak ada apa-apa lagi, sudah baikan lagi, sama anak juga sudah biasa. Nanti misalnya bisa menggoda anak-anak, bercanda sama anak-anak seperti Udah itu. hilang marahnya. Udah hilang lagi. Jadi anak juga di kelas itu kesannya nggak kaku, kadang juga bercanda. Yang awal-awal pas masuk kelas TKP, kelas matahari itu kadang kan kayak takut gitu ya Bunda. Takut sama Bunda, nggak berani ngapa-ngapain. Tapi kalau sudah masuk di kelas, sudah berjalannya waktu, anak itu jadi berani juga. Jadi senyum, jadi berani ngajak ngobrol kayak gitu. Ya. Kalau kita marah ke anak itu pasti kita kembalikan ke kodratnya ya Bunda. Iya. Mau bagaimanapun apapun itulah keunikan Iya. anak. Ya. Oke, ini Bunda. Ada nggak sih ritual unik sebelum Bunda mulai galak di kelas tadi? Mungkin kayak mantra khusus gitu, ada nggak Bunda? Yang enggak. Itu refleks biasanya Bunda Refleks. kalau marah itu nggak ada doa sebelum marah. Ritualnya nggak ada berarti ya Bunda Nggak ya? ada. Oke. Cuma kita ya sama anak ya mau diapain lah, namanya juga anak. Pasti kita kadang ya buat kita jengkel, tapi ya sudahlah, yang sudah ya sudah. Nanti sama anak juga udah baikan lagi, nggak apa-apa. Anak juga sama anak juga sering-sering bercanda sama anak seperti itu. Oke. Sekarang kita mau mengulik tentang hobi, ciri khas dan jendela dunia anaknya tentang Bunda Nuzul. Bicara tentang dunia, saya dengar Bunda Nuzul ini hobinya makan dan shopping. Bener nggak Bun? Enggak, kata siapa? Biasa aja Bunda. Beneran ini Bunda. Bener, biasa Oke. aja Bunda, enggak terlalu hobi juga. Oke, ada nggak sih Bunda cerita lucu atau momen tak terduga saat Bunda lagi asik misalnya jalan-jalan gitu atau pergi makan gitu di luar sekolah ya Bunda ya, misalnya sama keluarga gitu. Iya. Kemudian di sana ketemu murid. Bagaimana cara anak-anak melihat Bunda Nuzul di luar gerbang sekolah? Apakah mereka menyapa Bunda Nuzul atau mereka itu malu, takut atau malah lari Bunda? Gantung karakter anak Bunda. Oh begitu. Kalau anaknya itu pede, pemberani gitu, Iya. kalau lihat Bunda pasti dari kejauhan itu Bunda kayak gitu. Tapi kalau anaknya nggak pedean, agak takut, itu malah dresep, nggak mau lihat. Delesep tadi ya Bunda. Iya, nggak lihat mukanya Bunda aja nggak mau, malu. Oh alah ya. Berarti ada anak yang cenderung kalau sesuai karakter mereka nggih. Iya. Kalau karakternya anaknya pemberani ya Iya, menyapa. iya, menyapa dari jauh Mm-mm. sudah teriak-teriak Bunda kayak gitu. Iya. Tapi kalau anak pemalu ya itu tadi. Iya. Oke. Ada nggak momen lucu saat bertemu anak di luar sekolah? Pernah nggak? Lucu. Mm-mm. Biasanya sih sebenarnya saya kalau ketemu, misalnya saya pas jalan-jalan ya Bunda, Ya. ketemu sama anak sama Mm-mm. wali murid itu agak gimana gitu, malu atau udah sendiri juga nggak enak sebenarnya. Pernah sih ketemu sudah kepalang pas di depan, ya udah mau nggak mau ya ngobrol sana sini, ya apalah sekedar cerita-cerita sama orang tuanya seperti itu. Tadi kok kepalang itu maksudnya sebenarnya Bunda Nuzul ini nyun sewu ada sesuatu dengan wali murid Bukan. ini atau bagaimana? Biasanya kan kalau misalnya ya saya pas nge-mall, pas nge-mall ketemu sama wali murid, waduh Malu atau gimana? Oh, malu ketahuan nge-mall itu tadi Bunda. malu, jangan lewat sini, lewat sana lah. Nah, kenapa? Itu ada wali murid. Biasanya seperti itu. Malu karena ketahuan nge-mall itu ya Bunda. Iya, nggak enak gitu loh Bunda. Oh, rasanya gimana gitu ya? Gimana gitu. Oke, sekarang ini Bunda.
misalnya bunda lagi di toko nih ya, entah itu toko baju, toko mainan atau di warung makan gitu ya. Terus ada anak murid, ada murid di sini yang bilang, Bunda galak kalau di sekolah, tapi kok di sini Bunda ketawa-ketawa ya gitu. Pernah nggak Bun? Jadi ketemu nih ya, misalnya ketemu di toko di mall tadi ya. Iya. Lah anak ini pernah dimarahin sama Bunda, Iya. tapi terus anak itu nyeletuk, kalau di sekolah Bunda Nuzul ini galak loh mah, tapi kok di sini ketawa-ketawa ya mah. Pernah nggak Bunda? Nggak pernah kok. Dan jangan sampai. Iya, bisa malu nanti. Belum pernah. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu kalau nanti bundanya sudah pergi sama mamanya. Oke, Bunda bisa cerita kalau anak-anak sering kaget melihatnya di luar sekolah atau malah mereka ikut-ikutan minta dibelikan sesuatu. Jadi waktu pergi di luar gitu, Iya. anak-anak itu kaget waktu melihat Bunda Nuzul atau malah justru mereka itu ikut-ikutan minta sesuatu ke Bunda Nuzul? Enggak, kalau ikut-ikutan minta sesuatu itu Enggak. malah biasanya seringnya anaknya yang malu. Oh gitu. Kalau disapa gitu malah malu-malu gitu Iya. Bunda. Mau diajak salaman aja kadang malu juga. Seringnya malah seperti itu. Nanti malah komunikasinya malah ke orang tuanya, iya, Bunda, enggak sama ke orang anak. tua. Anaknya malah seringnya kalau misalnya ketemu, misalnya ke pasar lah, gitu kadang ketemu itu malah anaknya yang malu. Tapi kalau di sekolah apa memang Enggak. enggak? Kalau di sekolah biasa. Oh, tapi kalau ketemu di jalan kadang dipanggil gitu malah mau Malu. noleh aja nggak berani. apa karena galak tadi Bunda? Ayo. Ya bisa jadi itu. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya Bunda. Kalau anak-anak di kelas TKB lagi bertengkar, pernah kan Bun pasti anak kecil itu bertengkar? Karena Oke. Karena punya pandangan yang berbeda, misalnya tentang warna terbaik atau bentuk mainan atau mereka bertengkar karena rebutan mainan atau rebutan teman gitu nih. Kira-kira solusi ala Bunda Nuzul yang paling ampuh itu seperti apa? misalnya kalau rebutan teman, kadang Iya. anak kecil kan bolo-bolonan Oh, kayak iya. gitu ya Bun ya. Oh Bunda, aku nggak diajak main sama itu, sama Mbak itu. Lah kenapa? Oh nggak mau, aku ikut main nggak boleh, nggak bolong, nggak dibolong. Biasanya nanti dipanggil. Gitu. Misalnya si A sama si B dipanggil, tanya dulu kenapa sih seperti itu. Semuanya teman itu sama. Kalau temannya nggak diajak main, itu kasihan. Jadi semua teman kita itu sama, temennya sama, nggak usah pilih-pilih teman. Kalau temennya mau main ya diajak, nggak boleh seperti itu biasanya Gitu. seperti itu. Berarti dengan pengetahuan Iya. bahwa menghargai semua teman gitu ya Iya. Bunda. Terus bagaimana Bunda Nuzul mengajarkan mereka bahwa perbedaan pandangan itu normal dan justru memperkaya cara pandang? Ya kita kasih pengertian tadi ya Bun ya. Misalnya si A suka sama ini, sama mainan ini. Si B suka sama mainan ini. Misalnya bilang, oh itu jelek. Yang satunya bilang, bagusan punyaku. Enggak, punyamu jelek. Seperti itu. Ya kita kasih pengertian. Enggak apa-apa. Kesukaan orang itu enggak harus sama. Seperti itu. Misalnya Bunda sukanya misalnya sukanya makan, beralih ya Bunda ya. Misalnya Bunda sukanya makan steak, kamu sukanya mainan ini, kamu sukanya ini. Ya jadi harus saling menghargai, nggak boleh seperti itu. Ya. Kesukaan orang itu berbeda-beda. Ya. Pernah nggak Bunda anak itu mengadukan ke orang tuanya? Jadi gini, Mah tadi di sekolah aku dinakali sama ini, seperti itu. Terus orang tuanya itu bilang sama Bunda Nuzul, Bunda Nuzul tadi kata Mbak A atau Mas B ini tadi di sekolah ada anaknya yang nakal. Seperti itu nggak? Pernah nggak Bun? Sampai saat ini belum pernah. Belum pernah. Jadi ada orang tua misalnya WA sama Bunda, oh dia mogok nggak mau sekolah. Maksudnya gitu karena dinakali temennya gitu. Dinakali temennya itu alhamdulillah Belum belum pernah. pernah Oke. seperti itu.
Sepenting apakah sih Bunda mengajarkan toleransi kepada anak itu? Penting, karena kita sebagai manusia itu harus saling menghormati, saling menghargai. Meskipun kita berbeda, tapi harus saling menghargai satu sama yang lain. Untuk konsepnya ke anak Bunda, bagaimana itu nanti Bunda? Seberapa pentingnya toleransi itu kalau untuk anak-anak? Ya penting Bunda. Ya seperti tadi kita kasih contoh-contoh yang ringan-ringan saja. Ya seperti misalnya masalah mainan seperti tadi, harus saling menghargai, nggak boleh mengolok-olok temennya seperti itu. Terus ini Bunda, pernah nggak sih Bunda anak-anak berdebat karena hal yang sepele banget, misalnya tutup botol atau plastik yang bikin Bunda gemes gitu? Contohnya apa? Pernah nggak Bunda? Pernah. Rebutan mainan itu, padahal mainan kan banyak, disediakan mainan yang banyak ya Bunda. Maunya mobil itu nggak mau yang lainnya, pokoknya itu yang dipegang itu. Nah, itu pernah. Ya. Solusinya ya udah mainannya ambil Bunda aja. Kalau nggak dikasih tahu, dianya misalnya nggak mau, nanti mainnya gantian, mainnya bergantian gitu. Misalnya dia nggak terima, ya udah solusi terbaik ambil Bunda. Oh gitu. Gitu. Tapi sebelumnya dikasih tahu, kasih paham nggak Bunda sebelum mainannya diambil tadi? Ya kasih paham dulu. Misalnya dikasih tahu, oh ini harusnya, misalnya kamu dulu mainnya, nanti gantian ini. Misalnya loh, kok nggak mau gantian seperti itu? Enggak, aku maunya ini terus. Ya udah kalau nggak mau gantian, ini buat Bunda aja. Oke, Bunda Nuzul. Masih banyak cerita kita Bunda Nuzul. Tapi karena ini ada adzan, kita istirahat dulu. Ya. Bunda Nuzul, kita sudah berbicara panjang lebar. Tapi tadi saya lupa menanyakan, Bunda Nuzul ini udah menikah belum sih? Alhamdulillah sudah. Oh sudah. Suaminya berapa Bu? Ya, satu lah, banyak. Oke, Bunda Nuzul ini kelahiran tahun berapa Bunda? 86 Bunda. Tahun 1986. Iya. Oke, terus tua Bunda. Masuk di Bambu di Luhur sudah menikah apa belum Bunda? Belum. Oh belum. Ya, baru lulus kuliah dulu. Berarti lulus langsung masuk kerja di Bambu di Luhur. Oke. Berarti pengalaman pertama sekaligus sampai sekarang ya Bunda ya. Oke. Kalau untuk rumahnya sendiri Bunda Nuzul itu di mana sih? Tegalsari Bunda, masih satu kelurahan Tuban. Oh gitu. Paling ujung. Tuban paling ujung. Pinggir ya. Oke, berarti Bunda Nuzul ini dulu masih ting-ting, sekarang sudah tong-tong gitu ya Bunda ya. Makanan kesukaannya apa Bunda? Siapa tahu besok ada yang traktir kita gitu loh Bunda. Iya Bunda, apa aja mau sih. Sebenarnya nggak terlalu ini ya, pilih-pilih banget gitu. Oh gitu. Oke, lanjut Bunda. Tadi cuman ini aja ya Bunda ya, selingan saja. Bunda Nuzul, dari semua jendela kecil yang sudah Bunda intip selama 14 tahun membersamai anak-anak Bambu di Luhur, apa sih hal yang paling berharga yang Bunda dapatkan dari cara pandang anak-anak itu? Sesuatu yang mungkin membuat Bunda sebagai orang dewasa jadi melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jadi cara Bunda melihat seberapa berharganya yang didapat dari anak-anak. Kadang kita melihat anak itu dari perilakunya. Misalnya sama temennya mereka berantem, terus nanti kita sebagai orang yang dewasa mendamaikannya, sudah salaman, urusannya sudah selesai, mereka sudah balik lagi mainan seperti biasa, sudah temenan lagi, sudah rukun-rukun. Beda sama orang dewasa ya, kita kadang kan misalnya kita punya masalah sama si A kayak gitu ya, kadang kita kan punya rasa kadang sumpah bahasa Jawanya anyel,
sudah berhari-hari masih ngerasa seperti itu. Iya. Kok kita nggak nyontoh kayak anak gitu. sudah selesai ya sudah Gitu. baikan lagi seperti itu. Oke. Sederhana banget seperti Iya. itu. Berarti itulah ketulusannya ya Bunda. Iya. Jadi meskipun Terus, mereka sudah berantem sampai nangis-nangis Iya. gitu, nanti habis itu didamaikan Bunda untuk saling memaafkan. Iya, Itu langsung memaafkan. hilang ya Bunda. Iya, Jadi langsung hilang. bermain Iya, lagi langsung gitu ya. baikan lagi, main lagi. Sudah nggak ada masalah lagi seperti Oke. itu, nggak dendam gitu. Oke Bunda Nuzul. Sekarang kita menuju segmen pesan cerdas cermat cepat. Oke. Ini akhir sesi ini Bunda Nuzul. Sebentar lagi selesai Bunda Nuzul. Iya. Oke. Bunda Nuzul, kalau disuruh memilih satu hal saja yang paling Bunda banggakan dari profesi sebagai guru PAUD yang mungkin tidak banyak orang tahu itu apa? Jadi guru itu suatu kerjaan yang mulia. Ya, kita bisa punya banyak teman, punya banyak kenalan, bisa berbaur sama anak-anak yang lucu-lucu seperti itu. Kadang hal kecil itu bisa buat kita ketawa-ketawa lihat perilaku mereka itu Bunda. Bikin awet muda ya Bunda. Iya, senyum terus jadinya tiap hari. Oke, tadi Bunda bilang guru itu pekerjaan yang mulia. Artinya apa Bunda kalau bisa dijelaskan itu? Mulia itu ya, ya profesi yang tidak, yang bagus, yang tidak semua orang bisa seperti itu. Mungkin jadi guru itu perlu banyak sabar-sabarnya juga. gitu. Seperti itu Bunda. Banyak sabar, nggak membeda-bedakan anak, semuanya sama seperti itu. Berbaur dengan wali murid, berbaur dengan teman-teman yang satu profesi, seperti itu, saling menghargai, saling menghormati seperti itu. Atau mungkin ini ya Bunda, guru PAUD itu guru yang pekerjaan yang mulia mungkin karena di sini adalah fase fondasi yang mengajarkan anak-anak yang dulu belum bisa baca doa, doa sebelum makan, belum bisa baca surat Al-Fatihah, sholat, seperti itu. Jadi di sini adalah dari fondasi. Dari nggak bisa menjadi bisa seperti itu. Ada nggak Bunda yang Bunda banggakan selama 14 tahun ini misalnya dalam mengajar anak ini misalnya masuk sini belum bisa A, tapi setelah Bunda pegang anak ini sudah bisa mencapai perkembangan tersebut, gitu pernah nggak Bunda? Pernah. Dulu kan naik dari kelas bintang dari TKA ya. Ya. Anak ini kayak gini belum bisa ini, belum bisa itu, seperti itu. Awal-awal masuk kelas saya, kelas matahari, kelas TKB itu masih ternyata seperti itu. Lama-kelamaan kita ajari, kita ajak main, lama-lama bisa menyesuaikan diri. Akhirnya anak itu bisa mengikuti juga Bunda. Misalnya dari angka, dia waktu masuk kan nggak paham sama angka. Setelah di TKB anak itu bisa misalnya berhitung, yang dulunya ngitung yang belum urut jadi bisa urut, belum hafal huruf terus bisa jadi huruf-huruf sudah bisa nulis kayak gitu. Itu kalau dari segi kognitif ya Bunda. Kalau dari segi fisik motorik Bunda, adakah anak yang belum bisa, misalnya belum bisa jongkok atau belum bisa mainan satu permainan APL luar terus di kelas matahari ini bisa dan berani gitu, ada nggak Bunda? Tuh biasanya naik jaring laba-laba. Kadang kan anak takut nggak berani, ayo naik, nggak mau takut nanti dipegangin sama Bunda gitu. Lama kelamaan anak itu mau, akhirnya juga bisa sendiri seperti itu, fisik motorik gitu ya.
Berarti perkembangannya itu nggak hanya kognitif aja ya Bunda, Iya. nggak hanya calistung saja tapi Iya. keseluruhan gitu. Oke Bunda Nurul, sebagai penutup Bunda, ada pesan nggak nih buat para orang tua di rumah? Bagaimana cara terbaik kita sebagai orang dewasa mendampingi anak-anak agar kita tidak menutup jendela kecil mereka, tapi justru membukanya lebih lebar. Oke, bagi orang tua, kita di sini kan dihadapkan sama anak PAUD ya. Anak PAUD itu usianya sampai 6 tahun. Iya. Selama itu sebagai orang tua beri kasih sayang dan perhatian sama anak. Itu yang pertama. Dengan kasih sayang dan perhatian, anak itu akan merasa nyaman, beri kasih sayang sama orang tua, terus ciptakan lingkungan yang baik, terus lagi selain lingkungan yang baik, ajak komunikasi sama anak, berkomunikasi, terus jadi teladan yang baik yang paling penting, teladan yang baik buat anak, karena semuanya itu bisa menciptakan karakter anak yang baik juga. Anak itu seperti kertas yang masih polos Bunda, dimana kita menulis kertas itu seperti apa. Kalau kita menulisnya bagus, insya Allah nanti kedepannya karakter anak juga akan berkembang dengan bagus. Begitu juga sebaliknya, tergantung orang tua dan lingkungan sekitarnya yang menulisnya seperti apa. Oke, mantap. Berarti yang Iya. pertama itu apa tadi Bunda Nurul? Kasih Sayang dan perhatian kepada anak. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang baik. Terus beri mereka kesempatan bermain. Gitu. Bermain karena masa PAUD ini masa anak-anak bermain. Dari bermain bisa belajar. Bukan belajar tapi melalui bermain mereka akan belajar. Iya. Udah, oke. Sekarang kita ke 3C Bunda Nurul. Cerdas, cermat, cepat bersama Bunda Nurul. Iya. Oke. Sebelum kita pamit, ada pertanyaan ringan, jawabannya boleh singkat. Apapun yang pertama terlintas di pikiran Bunda Nurul. Jawabannya itu ya. Iya. Siap Bunda? Siap. Dihitung berapa Bunda? Oke. Pertanyaan yang pertama. Kalau anak lagi ngambek, Bunda lebih pilih pura-pura jadi robot atau jadi superhero yang nyanyi lagu Balonku? Pura-pura jadi robot. Berarti anaknya didiemin Bunda. Biasanya tantrum. Kalau tantrum kan kalau misalnya kita menyapa malah menjadi Bunda. Ya sudah, biar begitu dulu. Nanti kalau sudah agak reda kita deketin. Oke, berarti beri ruang dulu Iya. dengan cara Bunda pilih jadi robot tadi ya. Oke. Pertanyaan kedua, benda apa yang paling sering ada di tas Bunda di kelas? Di skrip Bunda. Oh, di skrip. Ya kan macam-macam itu kalau di skrip. Alat-alat tulis. Oke. Lebih pusing dengerin 5 anak bercerita bareng atau dengerin satu anak yang minta digendong sambil muter-muter? Ulangi Bunda. Lebih pusing dengerin 5 anak yang cerita bareng atau dengerin satu anak yang minta digendong sambil muter-muter? Dengerin satu anak yang minta digendong sambil muter-muter, lebih pusing itu. Bisa-bisa ikutan nangis nanti. Dengerin satu anak yang minta digendong sambil muter-muter. Apa jangan-jangan Bunda Nurul karena nggak bisa gendong? Salah satunya itu. Badannya kan kecil Bunda. Kalau anaknya besar nanti lama-lama juga nggak kuat. Oke. Jajanan apa yang paling rahasia Bunda simpen di kelas? Nggak ada. Paling bawa minum. Oh gitu. Lanjut. Menurut Bunda, lebih imut anak yang lagi ketawa atau yang lagi serius mikir? Tawa dong. Kalau disuruh milih, Bunda lebih milih kelas yang ramai banget atau kelas yang hening tapi diam-diam pada gambar di tembok? Rame banget. Iya. Kalau rame banget kan bisa dikendalikan. Oh gitu. Iya. Lanjut.
satu kata yang Bunda ingin anak-anak ingat tentang Bunda Nuzul di masa depan. Bunda Nuzul itu bunda yang agak galak sih, tapi dia lucu. Oke, lanjut. Satu pertanyaan aneh dari anak yang sampai sekarang masih bikin Bunda ketawa kalau ingat. Bikin ketawa. Oh itu, saya kan kalau gambar itu kan sebenarnya agak susah kalau gambar itu bunda. Maksudnya susah itu Bunda Nuzul Gambarnya pasti jelek. Itu pas gambar di depan tuh anaknya pakai bahasa Jawa. Oh, Bunda Nuzul bisa gambar. Iya, sudah aku ajarin. Sampai sekarang itu masih ingat. Saya ngajari aku. atau memang itu sebelumnya Bunda Nuzul pernah gambar sama anak itu? Ya kan biasanya kalau kita ngajar TK kan pasti di depan kita gambar. Iya. Bun. Itu kalau biasanya gambarnya itu nggak bentuk, pasti juga dikatain anaknya, kok kayak gitu Bunda gambarnya. Biasanya seperti itu. Tapi itu anaknya Bunda bisa karena tak ajari gitu. Iya, Bunda bisa gambar, udah tak ajari. Oke. Kalau Bunda Nuzul jadi anak TK lagi, kira-kira lebih sering rebutan mainan apa? Mobil-mobilan atau motor-motoran yang bisa jalan sendiri. Tapi kalau di TK apa ada Bunda? Ada kadang yang itu loh Bu, yang misalnya mobil-mobilan kecil. Oh, Hot Wheel itu ya. Yang itu mundur dulu, terus dilepas. lepas udah jalan sendiri. Bunda Nuzul suka itu. Oke. Podcast Jendela Kecil Dunia Besar ini dari skala 1 sampai 10, seberapa seru obrolan kita hari ini Bunda Nuzul? Seru sih. Berapa? 10 aja. Oke. Seru sekali Bunda Nuzul. Iya. Terima kasih banyak sudah membuka jendela ke dunia anak-anak bagi kita semua. Iya. Sahabat RK, demikian obrolan kita yang penuh inspirasi dan tawa bersama Bunda Nuzul. Semoga kita bisa lebih menghargai setiap jendela kecil dari anak-anak di sekitar kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.